Oke, kembali lagi di video terkait dengan manajemen risiko. Jadi sebelum kita mulai, kita baca disclaimer dulu. Disclaimernya adalah tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada file ini berasal dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya. Adapun pengembangan serta modifikasi dari pengisian tabel dan kolom bertujuan untuk mempelajari dan memudahkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan dokumen komitmen dan laporan penerapannya, silakan menggunakan tabel-tabel dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya atau pedoman penerapan manajemen risiko yang termutakhir di Kementerian PU secara utuh tanpa dimodifikasi. Nah, ini mohon maaf sebelumnya karena ada di cafe ya, jadi ada back sound. Oke, kita kembali ke flowchart. Mungkin kali ini kita akan mencoba untuk menguraikan proses bisnis dan periksa apakah dari setiap tahapan pernah terjadi masalah. Ya, ini bisa juga dari pengalaman terdahulu ya, atau dari lost event database. Nah, kita breakdown terkait dengan probis ya. Nah, ini karena ada di contoh sebelumnya terkait dengan, jadi kita ambil satu contoh saja terkait dengan tujuan kegiatan utamanya itu pelebaran jalan menambah lajur. Ini ada surveinya, ada investigation, ada design, land acquisition dan construction serta OM. Nah, ini lengkap ya. Nah, mungkin kalau kita mau breakdown, ini contohnya contoh tingkat operasional. Jadi untuk yang survei ini tujuannya untuk mendapatkan data presisi terkait topografi dan kondisi existing misalnya. Jadi untuk misalnya kondisi existing ada survei LHR atau volume lalu lintas. Nah, ini yang pihak yang melaksanakan ada KPIJ atau penyedia jasa. Nah, ini juga disclaimer juga, mungkin ini pemahaman saya pribadi ya. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang sebenarnya lain terlibat di dalam kegiatan survei, mungkin bisa ditambahkan nantinya. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, terus nanti ada permasalahan umumnya seperti tingkat akurasi data, pencacahan manual misalnya kalau misalnya survei LHR-nya pakai manual. Terus cuaca pada saat survei, terus ada mungkin pada saat survei itu juga ada izin warga yang agak sulit didapatkan. Jadi ada penolakannya. Selanjutnya dari kegiatan survei ini ada survei kondisi existing utilitas drainase ya. Ada drainase, ada lingkungan serta harga satuan. Nah, ini mungkin dari pihaknya, terus permasalahannya itu adalah sulit mendeteksi letak utilitas yang berada dalam tanah. Terus ada cuaca saat survei, terus ada izin warga setempat sama ya. Untuk investigation ini tujuannya mendapatkan data presisi terkait dengan kondisi topografi dan geoteknik. Ya, kalau topografi ini yang melaksanakan permasalahannya biasanya ada peralatan, ada medan yang sulit, terus ada izin juga ya. Sedangkan untuk tanah hampir sama, tapi mungkin ada permasalahan yang lainnya itu adalah jumlah titik pengukuran yang sangat sedikit atau bisa jadi ada keterbatasan anggaran sehingga waktu pengambilan sampel atau pengambilan titik uh, pengukuran ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pada saat desain ini tujuannya menyusun DED, itu kegiatannya itu adalah penyusunan DED, mungkin biasanya hanya dilaksanakan di Satker P2JN yang bekerja sama dengan nanti ada penyedia jasa atau konsultan perencana ya. Nah, ini masalahnya biasanya ada survei ulang, kekurangan personil, terus ada estimasi harga satuan yang pada HS yang keliru, terus ada revisi gambar yang berulang. Terus untuk tahap land acquisition ini biasa ya, pembebasan lahan. Yang masalah utamanya itu adalah penolakan warga ya. Terus yang kedua mungkin terkait dengan terbitnya doklink ya atau dokumen lingkungan. Terus selanjutnya pada commercial construction di sini tujuannya itu melaksanakan proses konstruksi, di mana sebenarnya ini tidak hanya terkait dengan konstruksinya saja, mungkin sudah termasuk di pengadaan barang dan jasanya ini juga menjadi di bagian di konstruksi ya.
Ini pengadaannya ya ini masalah-masalah umum ya. Ada aplikasinya error atau ada karena kan sekarang setiap pengadaan itu kalau tender ya, kalau tender itu menggunakan SPSE mungkin gitu ya. Ada aplikasi error, kesalahan dokumen pengadaan. Nah, ini bocornya detail HPS bisa jadi ya. Terus ada tender gagal. Jadi kalau misalnya penyebabnya itu tidak ada yang bidding atau tidak ada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Nah, pada saat pelaksanaan konstruksi ini terus yang tengah ini adalah yang terlibat. Terus di sini ada macam-macam masalahnya, mulai dari sumber daya yang terbatas, kendala uang muka, desain tidak bisa diterapkan, pengawasan tidak maksimal, kekurangan volume, terus ada administrasi pelaporan yang amburadul, ada pengaduan atau penolakan masyarakat, dan terakhir ada kontrak kritis hingga putus kontrak ya. Sebenarnya banyak lagi mungkin masalah yang dilaksanakan pada masa konstruksi, cuman karena ini contoh ya cukup segini dulu lah. Nah, selanjutnya pada saat serah terima pertama yaitu di PHO, terus ada di sini pihaknya, terus ini ada masalahnya. Ya mungkin PHO-nya melewati tahun anggaran, bisa jadi ada markup progress. Jadi pada saat PHO ini ternyata ada indikasi ya macam-macam, volume kurang dan pekerjaan tidak rapi. Ada pun pelaporan yang dan administrasi yang berkendala. Nah, hingga di operation and maintenance ini masa pemeliharaan. Terus mungkin ada yang mirip ya. Pekerjaan melewati tahun anggaran, jaminan pemeliharaan yang fiktif, ada markup, ada volume kurang dan tidak rapi, dan kendala pelaporan. Nah, jadi tujuannya kita breakdown ini, kita bisa melihat proses bisnis ini mungkin dari masing-masing proses bisnis. Bisa jadi ada pihak yang melaksanakan ini bisa kita kelompokkan menjadi nanti di analisis stakeholder, dan permasalahan umum ini menjadi indikator awal untuk kita menyusun pernyataan risiko, penyebab dan dampaknya. Nah, kalau misalnya kita melihat contoh LED, ini kita ngambil dari SE ya, tabelnya bisa diisi dulu nih, mulai dari nomor, terus tanggal pencatatannya kapan, uraian peristiwanya apa, waktunya kapan. Bisa jadi tanggal pencatatan dengan waktu terjadi itu berbeda ya. Lokasinya di satker mana atau di UPR berapa. Ini disebutkan penyebabnya, dampaknya apa, rincian penanganan begitu setelah terjadi peristiwanya, dan kondisi setelah dilakukan penanganan. Ya, ini kita ambil contoh satu aja, ini terkait dengan temuan BPK. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, agak panjang soalnya. Nah, begitulah kira-kira untuk kali ini. Kalau ada komentar, kalau ada kritik dan saran bisa langsung di kolom komen. Terima kasih.